Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengawali kajian ini dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah inayah kepada kita semua, lebih-lebih nikmat sehat yang diberikan kepada kita, karena di saat-saat yang seperti ini tidak semua saudara-saudara kita itu di dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita mampu mempergunakan nikmat sehat ini dengan bertaklim, beramal saleh, istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan dengan mempergunakan nikmat sehat untuk mensyukurinya, maka akan ditambah kesehatan kita di dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Dan di saat-saat yang seperti ini pula marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak beruntung seperti kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang usahanya itu merugi, usahanya bahkan ada yang bangkrut, ada juga yang di PHK dan lain sebagainya. Kita doakan saudara-saudara kita yang di dalam kesulitan ini, mudah-mudahan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dan kemudian urusannya diberikan kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula saudara-saudara kita yang saat-saat seperti ini sedang berbaring di rumah sakit maupun di rumah, maka kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu juga kita doakan ada di antara saudara-saudara kita orang-orang yang kita cintai, kita kasihi, bahkan dalam seperti ini lebih dahulu dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah, dosa-dosa kesalahan kekhilafannya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah merahmatinya dengan menempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Masih kita bertahan di bab sabar. Kan biar kok sabar ya kata-kata ya. Karena cobaan, ujian yang dihadapkan kepada kita ini juga macam-macam yang memerlukan kesabaran. Di dalam segenap aktivitas atau kehidupan kita itu macam-macam yang mesti kita hadapi dengan sabar. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan contoh orang yang bersabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kalau di dalam hadis yang lalu yang sudah kita pelajari, bahwa itu janji yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu
Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu baik, kebaikan bagi diri seseorang, maka Allah pasti akan memberikan cobaan. Ini pelajaran agar kita itu tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngersolo ketika diuji. Karena tidak sedikit orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah itu lalu ngersolo. Apa ngersolo? Apa ngersolo? Ini tanda bahwa seseorang itu tidak sabar ketika diuji, diberikan musibah oleh Allah, lalu sambate ngaruh. Apa mana ibu sambat ngaruh? Angel mana? Ya. Allah memberikan banyak contoh ya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang populer kita dengarkan cobaan yang diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Apa cobaannya? Berupa sakit yang berkepanjangan sakitnya itu. Tidak sehari dua hari, tetapi bertahun-tahun, belasan tahun Nabi Ayyub itu menderita sakit. Ya, kita ini sakit setino wis dikabar noro-noro ya. Ditulis di Facebook, ditulis di WA. Orang sedunia kerungu kabeh. Kalau kita itu sedang sakit. Ini menunjukkan ketidaksabaran seseorang. Nabi Ayyub alaihissalam tidak hanya menderita sakit, tidak hanya diuji dengan sakit, diuji pula dengan hilangnya kekayaan harta. Nabi Ayyub kaya, tapi ketika datang ujian habis. Tidak hanya itu, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan orang-orang di sekitarnya. Ini orang yang sedang terpuruk itu begitu. Di saat suka teman itu akan datang, tapi di saat susah pada pergi itu ya. Lapor nunggu di wong susah gitu. Tidak ada teman yang abadi. Banyak teman itu yang berkepentingan. Datang itu ada kepentingan di situ. Nabi Ayyub yang sabar itu endingnya seperti apa? Diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya disembuhkan oleh Allah, keluarganya dikembalikan oleh Allah. Begitu pula harta kekayaan. Nabi Ayyub dikayakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buah dari kesabaran. Jadi kesabaran itu tidak serta-merta datangnya. Aku wis ndonga sampe suwe wis gak dibales plus itu menunjukkan ketidaksabaran. Sik pirang dino ibadah yang kita lakukan. Semakin lama semakin besar pahala yang diterima karena kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam petunjuk Allah ketika kita di dalam mendapati musibah, kata Allah, wasjud waqtarib, bersujudlah kalian terus-menerus kepada Allah, istiqomah menjalankan ibadah, wastaqrib, mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep-konsep yang diberikan Allah ketika kita itu menghadapi musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan contoh pula Nabi Yakub alaihissalam. Siapa Nabi Yakub? Siapa? Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga di sana ada kalimat apa ini? Dengan sabar yang baik, sabar yang indah, wasabrun jamil. Kapan itu diucapkan oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam? Ketika
Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan kabar dari anak-anaknya yang tadinya itu membawa Nabi Yusuf alaihissalam untuk keluar dari rumah, pergi ke hutan. Ternyata waktu di hutan itu Nabi Yusuf yang masih kecil itu diperdaya oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Di saat diperdaya itulah Nabi Yusuf alaihissalam yang di dalam kisahnya di dalam Al-Quran, dia dimasukkan ke dalam sumur itu. Tetapi Allah tidak menjadikannya, mentakdirkan Nabi Yusuf tetap hidup di dalam sumur itu. Lalu saudara-saudaranya pulang menghadap bapaknya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Mereka merekayasa berita itu. Merekayasa berita bahwa Nabi atau Yusuf alaihissalam itu meninggal. Karena apa? Diterkam serigala. Karena diterkam serigala. Naluri seorang tua, orang tua terhadap anaknya ini kan nyambung, gitu ya, nyambung. Tidak bisa dibohong. Siapapun orang tua itu, kalau dibohongi tentang anaknya atau kondisi anaknya seperti apa, dia akan nyambung. Ada ikatan batin di situ. Seperti Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi sedih itu manusiawi. Karena Yusuf sudah dipesan tadi, yang dikhawatirkan keselamatannya setelah bermimpi 11 bintang matahari, gitu ya, dan rembulan bersujudlah kepadanya. Itu seperti setelah bercerita kepada bapaknya, ada 11 bintang matahari dan bulan itu bersujud kepada dirinya. Sebagai seorang nabi mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya ini? Maka dia kelak akan menjadi orang yang mulia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diketahui oleh Yakub alaihissalam. Makanya hati-hati, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu, nanti kamu diperdaya. Makanya diprotek ini Yusuf. Lah, ketika Nabi Yakub memperlakukan beda dengan saudara-saudaranya, inilah timbul rasa iri dan dengki ini. Sifat siapa itu? Iri dengki. Sifat iblis, ya. Ketika iri, ketika dengki, ketika takabur, itu sifat-sifat iblis. Maka yang lahir adalah kejahatan, jahatan. Makanya di dalam surat Qul a'udzu birabbil falaq, itu berlindung kepada orang yang dengki. Kalau hanya mendengki saja itu tidak menimbulkan masalah, ya. Saya dengki dengan si fulan, tidak menimbulkan masalah. Tapi ditegaskan lagi, orang yang dengki dan mendengki, itu melahirkan kedengkian. Nah, ini yang bahaya itu. Ketika seseorang yang dengki lalu dilahirkan kedengkian itu, ini timbul kejahatan. Kalau hanya dengki tidak masalah. Itu tanggungannya orang itu sendiri, ya. Di hatinya yang kotor, yang sakit, hatinya sendiri. Tapi kalau sudah yang dengki lagi mendengki, nah ini, ya, bisa menjahati, bisa memfitnah, ya, bisa menyakiti, bahkan bisa membunuh. Nah, itu yang melahirkan kedengkiannya. Kita diajarkan supaya berlindung dari hal-hal yang seperti ini. Makanya ketika kita akan tidur dianjurkan membaca itu, ya. Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Lalu Rasulullah mengajarkan diusapkan kepada seluruh tubuhnya. Kesuwen aja ngantuk. Ya.
Itu. Belum lagi subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah dan Ali ibnu Abi Thalib, ya, anaknya dan menantunya. Jadi kalau mau beranjak ke tempat tidur, baca ini, baca itu. Jadi wirid itu menjelang tidur yang banyak, karena tidur itu adalah itulah ujian, seolah kematian kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian itu tidur itu seperti kalian mati, dan kalian bangun itulah seperti hari berbangkit. Makanya dicoba kalau mau tidur itu ingat-ingat mati. Ya mati aku ya gitu. Berani enggak kira-kira? Jadi nek wis mapan itu eling-eling, wah iki terakhir dunia ini. Nah, makanya kita akan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Disertai juga istighfar tentunya. Saya besok tidak bangun lagi, maka ampunilah dosa-dosaku. Mau tidur itu melepasnya dengan seperti itu, merenungkan sehari ini apa saja yang saya lakukan, berapa dosa yang saya tumpuk di hari ini, maka ampunilah ya Allah dosa-dosa. Perbanyak antar tidur kita itu dengan beristighfar kepada Allah, dengan memohon ampun kepada Allah. Jangan lalu kemudian tidur itu pengantarnya lagu pengantar tidur. Sing wong Jawa ya senengane renggang-renggang yang seperti itu. Ya, jangan. Kalau nanti kita tidak bangun, ya itu yang kita bawa mati, yang tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagu pengantar tidur. Yang ada adalah kalimat-kalimat istighfar, kalimat-kalimat thayyibah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika mendengarkan berita bahwa Yusuf itu dimakan, diterkam oleh serigala? Nyambung ini ya, enggak lah. Yusuf itu dah diterkam serigala, enggak mati Yusuf itu. Nah, ini ada keyakinan. Sehingga apa? Nabi Yakub alaihissalam lalu kemudian menangisi kepergian Yusuf itu, dan tangisan itu tidak sehari dua hari, tangisan terus menerus. Sehingga apa? Dikisahkan di dalam Al-Quran, sampai-sampai mata ini tidak bisa lagi melihat, matanya tidak lagi bisa melihat. Karena apa? Karena saking banyaknya menangis, dan menangis sungguhan itu, tidak menangis-nangis tangisan apa namanya, mata buaya. Itu ya, bukan tangis sekedar tangis-tangis biasa. Ada kan yang nangisnya itu pura-pura nangis, itu kan ada. Nah, kalau ibu-ibu minta kepada suaminya sesuatu lalu belum dituruti, kan juga nangis itu. Pura-pura nangis. Tapi Nabi Yakub alaihissalam nangis beneran, sehingga air matanya ini bisa menutupi selaput matanya, dan sehingga dia tidak bisa lagi melihat. Mungkin kalau ke sekarang itu ada penyakit ini disebut dengan ada katarak, ada lendir yang melapisi mata itu sehingga menutup kornea matanya, akhirnya tidak bisa melihat. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam menerima semua ujian ini. Sudah kehilangan anaknya, sudah matanya tidak bisa melihat, sedih yang amat sedih. Maka diabadikan di dalam Al-Quran apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, menunjukkan bahwa dirinya itu sebagai hamba Allah yang sabar ini.
diabadikan di dalam Al-Quran, innama asku basi wa husni ilallah. Kata siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Aku hanya mengadukan kesedihanku itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengadukan kesedihanku itu hanya kepada Allah, tidak berbagi kepada manusia. Yakin bahwa manusia tidak akan mampu menyelesaikan persoalannya itu. Yang mampu menyelesaikan kesedihan yang dideritanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh yang diberikan Allah. Jadi ketika kita diberi musibah oleh Allah, lalu kita mesti bersabar seperti ini. Endingnya seperti apa? Nabi Yakub alaihissalam dalam perjalanan waktu sekian lama, dan itu menahan kesedihan itu tidak sehari dua hari, berpuluh-puluh tahun, sampai Nabi Yusuf itu menjadi orang yang dewasa dan sebagai pejabat tinggi di negeri Mesir. Nah, di situ buah dari kesabaran. Nah, setelah menjadi penguasa, pejabat tinggi di Mesir, maka disitulah lalu kemudian ketika ada panjang perjalanannya, saudara-saudaranya mampir ke istana di situ, tidak mengerti kalau yang pejabatnya itu adalah Yusuf. Maka kemudian sampai pada gilirannya gamisnya ini diberikan pada saudara-saudara. Ini sampaikan kepada bapak di rumah, supaya juga nanti bisa datang kemari. Diberikan. Setelah memegang bajunya Yusuf alaihissalam itu, apa yang terjadi? Kegembiraan yang amat itulah yang kemudian bisa menyembuhkan mata penglihatannya. Jadi kalau ingin sehat jasmani dan rohani harus apa? Gembira. Gitu. Harus gembira. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Karenanya ada kitab itu yang judulnya La Tahzan. Mungkin semuanya sudah baca itu, kecuali yang belum. Ya, La Tahzan. Ini ungkapan di Al-Quran ketika Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masuk sebuah gua, dan di situ Abu Bakar ketakutan karena guanya itu tidak seperti gua Akbar itu, tapi gua sekedar batu yang lubang sedikit sehingga kakinya orang-orang yang mengejarnya itu kelihatan. Maka ketakutan ya pantas itu, manusiawi. Kalau sudah melihat yang ngejar itu apa siapa tidak takut. Nah, ketika yang seperti ini Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah SAW, La tahzan innallaha ma'ana. Motivasi bagi diri kita, jangan takut, Allah itu bersama kita, yang maha mengatur, yang maha melindunginya, yang menggembirakan orang-orang yang bersedih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, endingnya apa? Nabi Yakub alaihissalam, buah dari kesabarannya itu, yang pertama adalah mata penglihatannya itu bisa melihat kembali, dan yang kemudian yang kedua dipertemukan lagi dengan anak yang beliau cintai dan sayangi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini contoh-contoh kesabaran yang diabadikan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kita melanjutkan ya bab ini. Itu mengulang dari pengantar-pengantar untuk memantapkan kita tentang sabar. Karena janji Allah amat jelas di dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Artinya kalau seseorang dalam keadaan sabar dan disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang terucap itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, itu Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Dan orang itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari buah kesabaran. Lalu di dalam Al-Qur'an juga ada lagi yang menggembirakan wa basyiris sabirin. Gembirakan orang-orang yang sabar. Nah, ini semua supaya kita tidak suudzon kepada Allah. Dalam keadaan apapun cobaan yang diberikan kepada kita, kita senantiasa husnudzon kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi tadi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Yakini ketika kita dihadapkan ujian itu, Allah senang kepada kita dan kita ini akan dijadikan orang-orang yang baik. Nah, ini husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu menjadi pijakan kesabaran kita, dan insya Allah Allah akan menggembirakan kita dengan hasil yang gembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah bersedih yang amat, dan Rasulullah sabar, ya, diboikot, diperangi, disiksa di Mekah. Lalu ditambah lagi wafatnya siapa? Khadijah. Lalu wafatnya siapa lagi? Pamannya Abu Talib. Ini orang-orang penting bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah kemudian berputus asa di dalam berdakwah? Tidak. Itu padahal amat menyedihkan bagi Rasulullah, tapi ditahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya sabar itu adalah menahan sesuatu yang kita tidak suka.